kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sasaran pasar. Di dalamnya ada pengertian pasar dan jenis-jenis pasar. Selanjutnya ada motif dan perilaku pembeli. Selanjutnya ada segmentasi pasar dan yang terakhir ada sasaran pasar. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang pasar dan jenis-jenis pasar. Apa itu pasar? Pasar dalam arti sempit yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barang maupun jasa. Sedangkan dalam arti luas, pasar adalah tempat berinteraksi atau terjadinya proses interaksi antara penjual dan pembeli sehingga mencapai harga keseimbangan atau kesepakatan pada tingkat harga, penawaran, dan permintaan akan barang dan jasa tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar menurut penyerahan barang. Pasar menurut penyerahan barang ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pasar konkret dan yang kedua adalah pasar abstrak. Jenis pasar yang kedua yaitu pasar menurut strukturnya. Pasar menurut strukturnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna dengan ciri-ciri dapat teman-teman lihat di layar. Jenis pasar yang terakhir yaitu pasar menurut waktunya, yaitu pasar harian, mingguan, dan tahunan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai motif dan perilaku pembeli. Yang pertama, motif pembeli. Apa itu motif pembeli? Motif pembeli adalah pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh yang mendorong konsumen melakukan pembelian terhadap barang dan jasa. Asauri merincikan dua motif pembelian barang konsumsi. Yang pertama, motif pembelian emosional, yang terdiri dari pertama, pembeli ingin nampak berbeda dari yang lain. Yang kedua, kebanggaan karena penampilan pribadinya. Yang ketiga, pencapaian status sosial. Dan yang terakhir, untuk terhindar dari keadaan bahaya. Yang kedua, motif pembelian rasional, yang terdiri dari yang pertama, kemudahan dan efisiensi dalam penggunaannya, dan yang kedua tahan lama, yang ketiga dapat membantu bertambahnya pendapatan, yang keempat hemat dalam pemakaian, dan yang terakhir murah harga pembelian. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang perilaku pembeli. Apa itu perilaku pembeli? Perilaku konsumen atau perilaku pembeli merupakan tindakan seseorang atau individu yang langsung menyangkut pencapaian dan penggunaan produk, barang, atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut. Asauri juga menjelaskan beberapa teori tentang proses motivasi yang mendasari dan mengarahkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Yang pertama, teori belajar. Yang kedua, teori rangsangan atau tanggapan. Yang ketiga, teori kesadaran. Yang keempat, teori bentuk dan bidang. Dan yang terakhir adalah teori psikoanalitis. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga tentang segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berada di dalam suatu pasar tertentu. Berikut ini video penjelasan lebih lanjut tentang segmentasi pasar. Agar lebih efektif dan tepat sasaran, ada beberapa syarat yang harus diketahui untuk melakukan segmentasi pasar. Pertama, measurable. Dua, accessible. Ketiga, sustainable. Terakhir, differentiable. Lalu, apa saja segmen pasar itu? Segmentasi geografis adalah pembagian pasar berdasarkan letak geografis seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Contoh paling
mudah dapat kita lihat pada Kentucky Fried Chicken, menambahkan nasi pada paket makanan yang ditawarkan. Di negara aslinya, Amerika, tidak disediakan. Inilah yang dinamakan segmentasi geografis dengan mempertimbangkan tempat atau wilayah atau negara sebagai sasaran produk yang ditawarkan pada konsumen. Segmentasi demografis adalah segmentasi di mana pasar dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pembagian usia, jenis kelamin, penghasilan, ras, agama, dan tingkat ekonomi, serta tingkat pendidikan, dan seterusnya. Jika satu produk dipasarkan pada usia tertentu, misalnya produk perlengkapan bayi, ditujukan kepada usia bayi, hal tersebutlah yang dinamakan segmentasi demografis. Segmentasi psikografis adalah pengelompokan pasar berdasarkan kepribadian konsumen. Misalnya, bagaimana ciri dan kepribadian mereka, gaya hidup mereka, hingga kelas sosial. Perhatikan produk seperti mobil mewah khususnya ditujukan pada konsumen tertentu karena ingin koleksi mobil mewahnya bertambah. Hal ini dapat dikategorikan sebagai segmentasi psikografis. Terakhir, segmentasi perilaku atau behavior segmentation adalah jenis segmentasi pasar di mana pembagian target pasar didasarkan pada pola kebiasaan konsumen dalam menghabiskan waktu dan uang mereka. Baiklah, kita masuk pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai pasar sasaran. Pasar sasaran merupakan suatu kelompok konsumen yang agak homogen kepada siapa perusahaan ingin melakukan pendekatan guna untuk menariknya membeli sebuah produk yang dipasarkan. Untuk penjelasan yang lebih rinci dan lebih jelas, silakan simak video berikut ini. Langkah-langkah penetapan pasar sasaran. A. Mengevaluasi segmen-segmen pasar. 1. Ukuran dan pertumbuhan segmen. 2. Daya tarik struktural segmen. 3. Tujuan dan sumber daya perusahaan. B. Memilih segmen pasar. 1. Konsentrasi pada segmen tunggal. 2. Spesialisasi selektif. 3. Spesialisasi produk. 4. Spesialisasi pasar. 5. Peliputan pasar secara penuh. C. Pertimbangan-pertimbangan lain dalam mengevaluasi dan memilih segmen. 1. Keterkaitan antar segmen dan super segmen. 2. Rencana penyerbuan segmen per segmen. 3. Menilai segmen-segmen pasar. Jenis-jenis pasar sasaran. Yang pertama, pasar sasaran jangka pendek. Yang kedua, pasar sasaran masa depan. Yang ketiga, pasar sasaran primer. Yang keempat, pasar sasaran sekunder. Penempatan posisi pasar. Posisi pasar adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasarannya agar tercipta kesan tertentu pada ingatan atau benak konsumen. Contoh, Kijang menyatakan bahwa posisinya adalah mobil keluarga. Karenanya, sesungguhnya ia sedang membangun kepercayaan kepada setiap pelanggan bahwa Kijang memang betul-betul mobil keluarga. Setiap mobil Kijang yang diproduksi haruslah selalu mengacu pada mobil keluarga dengan memiliki tempat duduk yang longgar dan nyaman. Contoh tersebut adalah upaya untuk merebut kepercayaan dan kredibilitas pelanggan. Dengan demikian, harus dipahami bahwa posisi pada hakikatnya merupakan sebuah janji yang dibuat oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya. Langkah-langkah posisi pasar. A. Identifikasi target segmen yang relevan. B. Merumuskan point of difference. C. Menetapkan keunggulan kompetitif produk. D. Reposisi pasar.